Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi ke topik berikutnya. Solusi penyebab disfungsi ereksi nomor 3. Pernah mengolesi sesuatu ya. Saya ulangi lagi ya, mungkin yang belum mengikuti yang kemarin. Apa itu mengolesi sesuatu? Bentar, saya minum kopi dulu ya. Minum kopi dulu, bro. Mantap. Jadi pernah mengolesi pakai minyak, pakai tisu, pakai body lotion. Mau nani pakai body lotion ya, pakai gel, pakai spray, pakai madu, bahkan madu kemarin ada. Dan mereka ini nggak menyadari kalau dia ada keluhan. Ya mungkin keluhan dia awalnya itu sekarang ini ya cepat keluar, terus nggak bisa naik 2 kali, terus mungkin sebagian ada yang lemes tengah jalan itu, terus kurang kerasnya, itu kebanyakan itu dari kerasnya kurang maksimal. Ereksi pagi nggak terlalu keras, kadang ya nggak ereksi. Nah, nggak menyadari mereka itu bisa ereksi, bisa on tapi nggak keras, nah gitu loh. Terus sensitif, dipegang kepalanya, dielus dikit gitu udah geli. Nah padahal yang baik itu mesti ditapok-tapokin gitu, nggak apa-apa ya, tapok-tapokin ke meja. Nggak ya, pokoknya di gini-gini kan gitu, nggak apa-apa, malah ada sensasi, ada kenikmatan tersendiri ya. Makanya bisa bertahan durasinya lama itu karena kondisinya kerasnya itu kayak kayu gitu. Dan kalau ke elus ya tambah nantang, ndak geli lah. Kalau geli ini kan ada sesuatu, dielus kepalanya sedikit bentar gini gelian, nah itu loh, rasanya nggak tahan gelinya. Padahal kondisi yang normal ndak seperti itu, jadi bisa tahan. Nah, solusinya gimana? Nah, memang kondisi ini ya, saya yang katakan ini itu problem paling berat yang saya terima keluhan ini. Jadi dia itu sudah minum kopi atau bukan kopi, obat atau jamu apapun itu nggak manjur. Iya, keluhan ini itu berat, paling berat itu keluhan ini. Minum apapun nggak manjur. Yang disalahkan herbalnya ya, jangan seperti itu ya. Makanya saya menantang mereka, jangan beli kopi saya dulu, belilah obat kuat atau herbal atau apapun yang terbaik, yang termahal lah, silakan diminum, ngefek apa enggak, nah, gitu loh. Saya bukan kok apa namanya kok nanti herbalnya ini nggak manjur ya, kopi saya ini kok nggak manjur lah, gitu loh. Menjaga itu. Jadi saya katakan problem terberat itu karena itu alasannya. Banyak pelanggan saya yang pernah pakai oles-oles ini sudah nyoba apa nggak manjur juga gitu. Jadi ada alasan saya seperti itu, ada keluhan pelanggan yang seperti itu. Dia sudah minum ini itu nggak manjur semuanya, termasuk kopi saya nanti. Termasuk kopi saya. Cuman saya punya bukti 30 orang lebih, hampir 40 yang berhasil ya, ada buktinya. Ada buktinya chat, ada riwayat chat, ada riwayat keluhan,
nomor HP-nya, alamatnya lengkap, ada semuanya. Kalau sampean ke kedai saya ya, ini kedai saya kondisi tutup jam segini, emang sudah tutup. Saya kalau nggak buka nggak perlu malam-malam, karena saya butuh waktu juga untuk keluarga. Butuh waktu untuk keluarga ya, bermantap-mantap lah, itu lebih baik daripada kerja terus. Kita kerjanya online aja. Ya itu tadi tak lanjutkan ya. Dia udah nyoba minum apapun itu nggak manjur. Jadi bukan herbalnya sebetulnya itu. Saya tantang kemarin. Silakan beli pil biru, silakan diminum. Yang dosisnya yang paling tinggi sekalian, jangan yang rendah, yang tinggi sekalian. Kenapa? Karena saya banyak menerima pelanggan yang sudah mencoba merek ini dan itu enggak manjur. Nah, itu loh. Gitu, berat. Tetap harus dicoba nanti. Makanya saya sarankan kan beli yang besar itu, yang 125 gram itu, nanti kita lihat perkembangannya. Dan ingat, 30 orang yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil ya. Ada juga yang tidak berhasil. Jadi karena itulah yang saya ngomong, problem yang paling berat itu yang ya ini, pernah mengolesi. Walaupun ngolesnya itu satu kali 25 tahun yang lalu, dampaknya ndak akan hilang. Dampaknya ndak akan hilang, ingat-ingat. Ngolesnya satu kali, dampaknya nggak akan hilang. Iya, dampaknya ndak akan hilang. Bisa dicek ya di Google dengan kata kunci efek samping tisu atau minyak oles penis. Salah satu alasannya karena zat asing yang di dalam tisu itu atau bios ringan itu mengganggu pori-pori atau saraf luar kulit, sehingga elastisnya itu berkurang dan regenerasi sel pun terhambat. Jadi itu alasan salah satunya. Nanti lengkapnya bisa dilihat sendiri, cek di Google, buka Google, ketik efek samping minyak atau tisu. Nah itu nanti ada ketemu jawabannya. Biar sampean tahu sendiri kalau itu keluhan nggak sepele. Jadi jangan disalahkan herbalnya. Herbalnya sih baik, tapi kondisi sampean yang memang beda dengan yang lainnya. Makanya saya tulis itu jodoh-jodohan itu karena berbagai macam problem ini penyebabnya itu beda-beda, tidak sama. Karena problem berat ya butuh waktu, nggak cukup satu kali minum, 2 kali minum ya. Semua itu kan kembali ke sampean. Apakah sabar, namanya juga ikhtiar ya. Apa hasil kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininya gitu Pak. Apapun hasilnya ya kita pasrahkan semua. Kita hanya ikhtiar, berusaha dan berdoa. Kalaupun menyerah 3 kali minum udah menyerah, silakan dikembalikan, saya terima. Walaupun kondisi sampean keadaan berat, saya kayak gitu, saya kirim terus, tetap saya kirim karena saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Siapa tahu berjodoh, siapa tahu ada manfaat, karena 30 orang yang berhasil, keluhan sama itu. Memang berat Pak. Makanya itu pola gaya hidup ya. Saya balik ngomong gaya hidupnya itu sesuatu keluhan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebab. Pasti ada penyebabnya. Nah, kelihatannya sepele, memang nggak diminum, tapi
pori-pori kita, kulit kita ini ada sarafnya. Kalau nggak percaya cari aja di Google saraf di penis itu berapa miliar yang di situ, atau berapa juta saraf yang terletak di penis. Banyak sekali. Setiap mili atau sepersekian mili itu ada sepersekian mili, dan itu kalau sudah terganggu satu titik ya otomatis menurun, powernya pasti menurun Pak. Nggak mungkin namanya ada gangguan terus minta normal, nggak mungkin. Satu rambut aja ya ada sarafnya kan, satu helai rambut itu kan ada saraf. Kalau dicabut satu kan sakit, itu sama aja. Nah, bayangkan diolesi semua permukaannya itu, ada efeknya panas, ada efeknya kebas, bahkan kemarin yang dibungkus sama daun-daun itu melepuh, jadi warnanya itu udah berubah keputihan. Nah itu saking apa ya, efek sampingnya terbakar, itu panas ya. Kemarin juga ada sampai habis banyak itu kopi saya, 1 kilo lebih itu lama. Jadi sepele, harganya murah memang. Tisu itu harganya murah, atau minyak itu harga murah, tapi efek sampingnya yaitu. Coba ingat-ingat kembali dulu sebelum pakai itu, kan normal, hubungan normal, bisa rutin seminggu 2-3 kali lebih, bisa bagi ereksi. Nah, setelah molesi itu kan terasa sensitif ya, sensitif, kulit penisnya sensitif. Dipegang dikit geli, dielus dikit kepalanya geli, lah itu tandanya. Terus hubungan seks dengan istri sering keluar duluan, akhirnya istrinya muring-muring lah, kecewa, balik-balik itu terulang, terjadi terus menerus. Akhirnya sampaiannya itu risih, melampiaskan dengan onani sendiri. Akhirnya hubungan dengan istri itu jarang, sampean lebih asik onani, karena dengan onani itu kan enggak apa, penetrasi kan enggak ada, hampir enggak ada. Sedangkan kalau kita hubungan seks itu kan penetrasi itu seluruh semua penis itu kan merasakan gesekan. Kalau onani kan enggak, batangnya aja. Nah, beda Pak, beda. Makanya sampean merasa cepat keluar karena itu tadi, kepalanya sensitif. Dan kejadian itu terulang-ulang, istrinya sering kecewa, akhirnya sering uring-uring sering uring-uringan Pak. Wah, belum apa-apa udah keluar lah itu ya, istrinya sering uring-uringan, pasti itu. Tapi kalau penisnya keras Pak ya, istri sering klimaks, itu bangun pagi itu kita belum tidur dia udah masak Pak ya, istri itu udah masak semua, udah siap. Kita bangun tidur itu udah siap, dibikinin kopi dan lain sebagainya, wes sudah siap, kayak kita ya begitulah. Itu perbedaannya. Kalau sering kecewa, males bangun istrinya, sama-sama bangun kesiangan semua. Tapi kalau kita sering buat istri klimaks, insya Allah istri itu melayani dengan tulus. Pagi kita belum bangun, kopi sudah siap, jajan sudah siap, nasi sudah siap, semuanya sudah siap semuanya. Terus nggak terlalu emosi ya, kita istrinya itu lebih bisa nahan emosi, lebih bisa nerima keadaan. Meskipun makan tahu tempe, nerima aja, nggak ada komplain, kurang belanjanya, itu nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Kalau istri terpuaskan itu, hal-hal seperti itu tuh hilang sudah. Tapi kalau sering bikin kecewa, ya muring-muring aja Pak, ada hal kecil muring-muring, ada hal kecil muring. Ya itulah, sering mengecewakan. Ini karena saya pernah ngalami sendiri. Dulu awal-awal nikah kan gitu.
Jadi solusinya dari saya itu ya itu tadi, harus dicoba apapun kondisinya, apapun apapun keluhannya, kita harus berusaha dan berdoa. Intinya itu pada diri kita sendiri. Kopi hanya perantara. Ingat, kopi hanya perantara. Sebetulnya itu semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Terus kalau nggak dicoba, ya kapan lagi nyobanya? Terus kenapa kok harus nyobain? Karena ada 30 orang lebih yang berhasil. Nah, dari 33.000 alamat ya, 30 lebih yang kasus yang sama yang berhasil, kasus yang sama loh Pak ya, kasus yang sama. Jadi pernah ngoles-ngoles di peneliti, ada riwayatnya ya. Kalau minta bukti ada nomor HP-nya ada, silakan dihubungi sendiri, bisa silakan ke warkop saya, ke kedai saya, silakan hubungi langsung orang, tanya langsung, boleh silakan. Tapi kalau tanyanya lewat online terus terang saya keberatan, karena ada privasi juga ya. Setiap pelanggan saya itu saya jaga privasinya, jangan sampai tersebar lah gitulah. Makanya saya sensor itu karena alasan itulah, privasi. Meskipun saya kemarin ada merekam seorang laki-laki yang usia 59 tahun, kemarin juga kameranya tak tutup ke bawah Pak, enggak, tak rekam ke kepalanya. Ya itu kan orang kan punya sakit itu, masa masukkan YouTube kan, orang itu kan bisa marah-marah gitu. Jadi itu solusi yang ketiga. Ini memang problem berat, tapi ya dicoba aja. Kalaupun nggak berhasil ya atau menyerah 3 kali ya silakan dikembalikan, nggak apa-apa ke saya. Kalaupun mau lanjut ya silakan. Saya bantu semaksimal mungkin. Insya Allah ada hasil seperti 30 orang yang sudah normal kemarin. Ya, begitu aja. Untuk selanjutnya topiknya besok, solusi penyebab keluhan disfungsi ereksi yang keempat, yaitu penyakit bawaan ya, penyakit bawaan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.